Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan coba bikin sarung. Ini seperti katana ya bentuknya. Nah, ini saya akan bikin sarung ini. Nah, ini katanya sudah lapuk dan patah. Nah, hari ini saya akan bikin masalah cara membuat sarung ya, atau apapun itu, sarung mandau, sarung golok, atau sarung pisau. Nah, mungkin saya akan bikin konten masalah itu dulu. Kalau untuk konten sensor kayaknya saya akan upload juga nanti, tapi sesuai dengan deskripsi channel saya juga pembuat sarung. Nah, jadi hari ini saya akan bikin perbaiki sarung ini. Nah, katanya ini sarung ini diganti. Nah, jadi mungkin kedepannya channel saya akan upload masalah bikin sarung golok dulu. Nah, maupun itu golok pisau atau mandau. Nah, saya akan bikin masalah bikin sarung dulu. Nah, jadi ini kita akan langsung perbaiki. Mungkin tidak usah panjang lebar. Bagi kalian yang suka dengan video saya, silahkan like, comment, dan subscribe. Nah, biasanya kalau untuk katana ya, biasanya di sini kalau untuk bagian ujung di sini untuk gagang atau disebut puting ya. Nah, biasanya di sini lebih lebar dan lebih panjang. Biasanya yang pernah saya bikin itu dibor, nah, terus dimasukkan di gagang ini, press. Jadi dia di sini pasti dibor lagi untuk kunci, dia mengunci ini. Nah, menggunakan kayu biasanya. Tapi kalau ini tidak ada nih. Nah, ini menyerupai puting golok biasa, jadi mungkin langsung dilem aja. Nah, mungkin dilem aja langsung nih. Nah, oke, mungkin langsung kita bentuk aja. Nah, ini sudah pas untuk digenggam. Nah, tinggal kita haluskan aja lagi. Nah, menggunakan amplas tempel dengan grit 100. Oke, langsung aja nih. Mungkin ini sudah pas nih, digenggam, untuk gagangnya sudah pas. Mungkin kita akan bikin sarungnya aja dulu. Nah, jadi sarungnya di sini saya bikin yang ada sambungan. Nah, jadi yang seperti ini nih. Nah, biasanya kan saya bikin sarung yang seperti ini. Nah, ada sambungan. Nah, jadi mungkin ini akan ada sambungan juga karena persediaan kayu yang saya punya itu terlalu pendek. Nah, karena ini panjang, jadi mungkin kita akan bikin sambungan seperti ini. Nah, biar lebih enak dilihat aja. Nah, jadi di sini saya sudah punya, saya bikin sambungan di atas atau warangka tadi. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan aja di sini. Nah, ini sudah pas masuk. Nah, di sini ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tapi pas. Nah, masuknya pas. Nah, jadi kita akan bikin sarungnya aja lagi. Nah, mungkin ini kayu kopi ya. Nah, jadi untuk gagangnya kopi, sambungannya kopi, terus untuk sarung di bawahnya lagi itu saya bikin kayu jati. Nah, jadi mungkin sambungannya di bawah sini, di bawahnya nanti mungkin akan kita sambung lagi dengan kayu kopi, jadi dia lebih ada warna, lebih natural. Nah, mungkin kopi
Di sini kopi, di sini jati, terus di sini lagi kayu kopi lagi. Nah, mungkin kita akan bikin sarung aja langsung. Nah, karena ini sudah jadi tadi ya, nah sudah saya klem. Nah, oke. Sudah pas, tidak ada seret atau macet. Pas. Nah, sekarang kita coba aja dulu. Kita pasang ini sambungannya, kita pasang ringnya, dipegang, terus gagangnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadinya. Nah, nanti ini tinggal disesuaikan aja supaya lebih pas, lebih enak dilihat. Karena ini memang hujan ya. Nah, jadi nanti saya akan sambung lagi untuk menyelesaikan ini. Nah, sembari menunggu hujan reda, saya akan lem aja ini sekalian dah. Nah, lem aja nih. Saya menggunakan lem ini, lem Korea. Ini kenapa saya menggunakan lem Korea, nah, tidak menggunakan lem kayu yang putih seperti ini. Nah, kalau untuk lem yang putih seperti ini, hari ini dilem, kemungkinan besok baru bisa diolah atau dibentuk ya. Karena biasanya dia memerlukan waktu untuk proses pengeringan kalau menggunakan lem yang putih seperti ini. Nah, kecuali memang cuacanya terik, mungkin kita bisa menjemurnya, nah mungkin lebih cepat kering. Tetapi kalau untuk cuaca seperti ini, saya tidak menggunakan lem ini karena lem ini lebih lama untuk keringnya. Nah, jadi saya lebih memilih menggunakan lem Korea. Nah, jadi lem Korea ini memang ada dua tipe juga. Nah, di sini mungkin ini yang lebih kempes ya untuk botolnya. Nah, kalau lem yang kempes seperti ini ada beberapa kayu yang tidak lengket kalau untuk lem seperti ini. Nah, mungkin ini yang palsu mungkin. Nah, berbeda dengan yang botol yang ini lebih kencang botolnya. Nah, ini yang lebih lengket dibandingkan lem yang ini. Nah, mungkin ini yang palsu nih. Nah, ini yang palsu. Lebih kempes dia. Nah, sekarang kita bikin sambungan di ujung. Nah, ini menggunakan kayu kopi lagi. Ini sudah ada sambungan ya, tinggal di ujung sini aja lagi. Diberi sambungan lagi biar dia mengunci. Nah, terus setiap sambungan di sini
saya beri variasi ya sedikit. Nah, menggunakan kawat solder. Nah, kawat solder. Nah, jadi kawat solder ini dibikin seperti ini ya, dilingkok-lingkokkan aja nih. Nah, dibentuk seperti ini. Nah, seperti angka 88 ya. Nah, terus diberikan lingkaran di sini. Nah, di sini saya menggunakan lem besi untuk merekatkannya. Nah, jadi nanti ini tinggal diamplas aja. Nanti dia akan terlihat motif ininya. Variasi dari ini. Saya bikin dari kawat solder. Nah, setelah diamplas, nah jadinya sudah terlihat seperti ini. Nah ini sudah terlihat. Nah, kita gunakan air aja biar lebih terlihat. Nah, dia sudah terlihat motif ini dari ini kawat solder. Nah, sudah terlihat. Ya, mungkin lanjut aja kita lagi. Kita finishing aja. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal kita amplas aja lagi sedikit bagian-bagian yang tidak rata. Nah, setelah itu baru kita cat. Nah, cat di sini saya menggunakan cat ini, cat Nippon Pen Melamik Clear. Nah, biasanya kalau beli itu pasti dapat ini dengan hair thinnernya. Nah, jadi saya juga menggunakan ini thinner A. Nah, di sini saya tidak mencatnya menggunakan kuas atau kain. Nah, tapi sini saya menggunakan ini penyemprot nyamuk. Nah, jadi setelah disemprot ya, jadinya seperti ini, lebih ada warna. Nah, jadi ini nunggu setengah kering dulu, setelah itu baru disemprot lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah itu baru kita jemur. Nah, ini sudah bagus, sudah enak dilihat. Nah, sekarang tinggal nunggu kering, setengah kering dulu, setelah itu baru kita semprot lagi. Nah, sekarang sudah cat yang kedua kali, sekarang sudah rata. Nah, untuk catnya sudah merata. Nah, sekarang tinggal nunggu kering dulu, kurang lebih 5 menit baru kita jemur di sinar terik matahari. Nah, jadi ini sudah kering. Nah, sudah benar-benar kering. Nah, jadi cat ini ya memerlukan waktu 2 hari kalau untuk benar-benar kering. Nah, biasanya 1 hari sudah kering, tapi biasanya kalau untuk ditekan itu masih ada sidik jari. Nah, kali ini sudah kering, benar-benar kering. Nah, jadi penampakan akhirnya seperti ini. Nah, lebih natural. Nah, jadi yang ini yang sebelumnya. Nah, jadi ini penampakan akhirnya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Nah, karena saya masih pemula juga di bagian pembuat sarung. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.